Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Akshogi. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Akshogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan merupakan wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus terkait onkologi ginekologi. Dan kini kami hadir setiap hari Rabu sore pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berjumpa lagi dengan saya Dr. Hoirunisa sebagai MC pada acara sore hari ini. Dan tentunya seperti biasa selama 1 jam kami akan menghadirkan diskusi interaktif santai dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang pakar di bidangnya. Kepada para peserta yang hadir akan mendapatkan e-sertifikat ber-SKPID dan kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara, kepada peserta kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung kepada narasumber dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan untuk sore hari ini sudah hadir dua narasumber kita yang akan berbagi dan sharing ilmu dan pengalaman. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama, Dr. Andi Dharmaputra, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore, Dr. Andi. Selamat sore. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Hari Nugroho, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Selamat sore, Dr. Hari. Selamat sore. Dan diskusi Ashogi series ke-6 sore ini akan dimoderatori oleh Dr. Tatit Nurseta, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang. Selamat sore, Dr. Tatit. Selamat sore. Untuk tema yang dibawakan pada Ashogi series ke-6 hari ini adalah ultrasonografi pada kanker ginekologi. Dan tentunya tema ini sangat menarik dan penting, terutama untuk SPOG umum. Pengetahuan tentang gambaran USG pada kasus-kasus keganasan tentunya akan sangat membantu kita dalam melakukan deteksi dini maupun diagnosis, sehingga untuk pasien pun akan mendapatkan tata laksana yang adekuat. Baiklah, sebelum memulai diskusi Ashogi series ke-6, selanjutnya adalah sambutan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekjen Hogi kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Ya, terima kasih Dokter Hairunisa. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman sejawat dimanapun berada ya. Izinkan saya memulai sambutan mewakili Ketua Hogi Dr. Brahmana yang saat ini berhalangan untuk kondisi yang sangat urgent ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Sekali lagi, salam sehat dan sejahtera semua. Di sini sudah hadir kakak-kakak dan adik saya yang luar biasa. Ini tak kenal maka tak sayang. Saya rasa diulang lagi, Dokter Tatit, ya, Dokter ADP, Dokter Hari. Siapa yang nggak kenal mereka ya? Saya rasa semua kenal mereka sebagai pakar-pakar. Nah, tentu dalam hal ini Ashogi apa saja kutanya Hogi ya. Tentu terkait dengan masalah-masalah tumor, kanker ginekologi. Kami sudah adakan setiap pekan dan ini memang dikemas sebagai bincang-bincang ilmiah yang ya sifatnya serius tapi santai ya. Jadi artinya kita bisa sharing ilmu, pengalaman ya terkait dengan apa yang dihadapi oleh teman-teman sejawat baik dokter ya maupun dokter spesialis ya untuk menanyakan apapun masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ashogi saat ini sudah masuki alhamdulillah seri ke-6 dengan berbagai topik. Tentu kami mengharapkan asupan ataupun usulan-usulan yang sifatnya memang sesuai dengan kebutuhan teman-teman sejawat di lapangan ya. Pada kali ini luar biasa topiknya, saya rasa ini adalah suatu hal yang sangat penting karena terkait dengan kehidupan praktek sehari-hari ya. Seorang dokter spesialis kandungan itu pastinya USG merupakan suatu stetoskop ya. Jadi itu tidak terpisahkan ya, untuk melakukan penegakan diagnosis harus melakukan imaging yang sifatnya sebenarnya sederhana. Namun sederhana tapi sebenarnya tidak mudah begitu saja ya. Bagaimana nanti kita dengarkan dari para pakar ini untuk melakukan suatu penegakan diagnosis pada utamanya kanker ginekologi. Ya, tidak berpanjang lebar, saya rasa
mudah-mudahan ASHOGI ini akan sustain ya untuk sepanjang apapun, dan ini menjadi wadah kita saling berinteraksi ya, saling sharing ilmu, pengalaman ya. Mudah-mudahan dapat dipetik manfaatnya dan dapat berguna bagi khususnya buat kita sendiri maupun terhadap masyarakat dan bangsa tentunya. Terima kasih banyak atas segala atensi, perhatian, kemudian kontribusi ya dari panitia-panitia yang sudah berkontribusi selama ini. Mudah-mudahan kita dapat melakukan diskusi yang sangat padat ya pada sore ini sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ya, demikian sambutan dari saya. Kita nantikan diskusi yang rasanya akan ramai sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Tovan atas sambutannya. Dan acara selanjutnya adalah diskusi ASHOGI yang akan dipandu langsung oleh moderator kita sore hari ini kepada Dr. Tatit Nurseta, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nisa. Perkenankanlah saya pimpin acara ini serius tapi santai. Tak kenal maka tak sayang. Saya perkenalkan pembicara kita. Ada 2 pembicara yang terkenal di internasional, di dunia dan di akhirat. 1, Dr. Andi Dharmaputra, subspesialis onkologi konsultan. Di akhiratnya itu loh. Katanya sersan, Dok. Insya Allah akhiratnya yang baik-baik aja ya Dr. Tatit. Beliau ini adalah pakar dari FKUI yang bergelut di bidang USG, pernah menerbitkan banyak buku USG. Ya, selain itu juga pembicara tingkat nasional maupun internasional. Jadi kepakarannya sudah tidak diragukan lagi. Yang kedua adalah Dr. Hari Nugroho, SPOG, subspesialis onkologi, konsultan onkologi dari FK UNER Surabaya. Ya, beliau ini sudah malang melintang, pembicara nasional dan internasional, dan sudah menerbitkan publikasi beberapa karya ilmiah, baik nasional maupun internasional. Baik Dr. Hari dan Dr. ADP, mungkin untuk pengantar, hari ini kita ngomong tentang USG. Untuk Dr. ADP ya, Bang ADP. Kira-kira USG itu untuk deteksi apa saja sih, Dok? Kadang-kadang orang-orang itu USG itu adalah kayak teh botol sosro itu, Dok. Ya, apa saja, di mana saja USG gitu. Gimana, Dok? Ya, terima kasih. Sebagai pengantar nih, saya mau menjawab pertanyaan langsung dari bos besar ya untuk daerah timur dan sekitarnya. Jadi sebenarnya sudah ada pertanyaan di Q&A ya, cuman nggak apa-apa kita jawab dulu. Izinkan saya share screen sedikit, Dr. Tatit ya, karena kebetulan saja jawabannya ada di slide. Kebetulan ini nggak disengaja. Oke, jadi pertanyaan dokter tadi benar sekali ya. Ini saya mundur dulu deh. Kok jadi ke situ ya. Jadi pertanyaannya USG itu buat apa aja sih, terutama di bidang ginekologi? Ya, ini sekalian saya mau ngajak teman-teman ngoreksi makalah saya di Zoom ya, Journal Ultrasound of in Medicine ya, kalau salah, Journal of Ultrasound in Medicine ya, itu tentang leiomyosarcoma. Itu juga sistemnya sama sih seperti yang saya sampaikan hari ini. Jadi sebelum kita melakukan USG, teman-teman sejawat sekalian harus tahu yang ini nih, ya, teknik penggunaan alatnya. Jadi seringkali itu kita itu kepengen beli yang paling mahal. Ya. Nah, saya sudah pakai semua dari yang paling mahal, semua merek,
4 merek terkenal itu. Saya sebut aja lah, Philips ya, GE, Mindray, Alpinion ya. Udah saya pakai semua, termasuk yang sudah nggak ada sekarang, yaitu Madison atau Samsung ya, udah saya pakai semua. Dan dari situ saya tahu persis sekarang kenapa kita jadi berbondong-bondong memakai yang mahal, tapi tanpa menyadari sebenarnya yang murah cukup. Itu Dr. Tatit. Ya, jadi ya, terus yang kedua yang lupa diingat-ingat oleh teman sejawat, anatomi normalnya itu dilupakan. Ya, jadi kita selalu pasien kadang-kadang datang ke kami ya, dok saya udah di ultrasound ya, katanya kista. Nah, padahal kista itu luas banget, ada kriterianya ya. Kapan pasien disebut kista ovarium, kapan tidak disebut kista ovarium sekalipun ada yang kita sebut kayak seperti folikel dan cukup besar ya. Nah, di trainee saya sering mengumpamakan misalnya ada 4 cm ovarium dan 3,5 cm gambarannya sistik gitu, kistik. Sebut kista ovarium apa enggak ya, itu dilupakan ya. Kemudian gambaran normal dilupakan, kemudian patologinya juga nggak ngerti. Ya, jadi sekarang itu trennya begini. Perubahan biomolekuler, perubahan molekuler itu yang menjadi dasar gambaran ultrasound. Kenapa sih kelainan yang X gitu, misalnya kelainan kista musinosum gitu ya, gambaran musinnya seperti ini. Apa sih yang terjadi di biomolekulernya? Apa yang terjadi perubahannya? Nah, kenapa sih gambaran misalnya pseudomyxoma gambaran seperti ini? Apakah yang terjadi sebenarnya? Miom kenapa seperti ini? Apa yang terjadi di dalamnya? Kenapa dia melingkar-lingkar ya? Jadi itu dilupakan. Dan yang terakhir itu ya, termasuk ada pertanyaan di Q&A kita ya. Sebenarnya Doppler itu penting apa enggak sih? Nah, nanti saya jawab di satu slide setelah ini. Jadi 2 slide saja saya mau kasih sore hari ini ya. Jadi ultrasound itu seperti kita tahu dia highly operator dependent teknologi. Jadi saya yang mau melakukan ultrasonografi dengan Dr. Ari, Dr. Tatit atau Dr. Tovan bisa aja berbeda dia ya. Dan kompetensi itu hanya dicapai dengan yang jam terbangnya tinggi ya. Jadi misalnya kayak pilot saja, kalau dia mengerjakan itu setiap hari, mungkin dia akan tahu banget bahwa ini kelainannya apa gitu ya. Makanya disebut di textbook bahwa sistem scoring itu udah nggak berlaku lagi di tangan yang expert ya, karena dia udah melihat itu setiap hari dan dia tahu persis bentukan begini adalah kelainannya begini. Itu yang sekarang disebut, yang dikenal sebagai easy descriptor sebenarnya. Oh, ini gambarnya miom nih, gambaran itu. Nah, kemudian sonografer itu harus tahu indikasi pemeriksaannya. Nggak semua pasien harus dilakukan ultrasound dan bukan iseng-iseng dikerjakan. Jadi ada tujuannya. Misal tujuannya melakukan diagnostik, melakukan evaluasi pengobatannya. Karena ada beberapa keadaan kita tidak bisa periksa dengan tumor markernya. Nah, ini pentingnya ultrasound itu ya. Ultrasound itu di tangan ginekologi hanya 2 tujuannya. Membedakan kelainan jinak atau ganas. Dari situ kita bisa tahu bahwa ini perlu tindakan atau tidak. Ingat loh, sekarang itu trennya tindakan itu sedikit mungkin. Coba deh baca ya, misalnya miom itu apakah biomektomi duluan, apakah observasi duluan? Pasti operasi itu ada pilihan terakhir. Ya, jadi kista endometriosis sekarang ya, apakah kita ketemu langsung operasi ataukah dia operasi adalah pilihan terakhir? Itu juga sekarang udah berubah. Operasi adalah pilihan terakhir. Ya kenapa-kenapanya kita tentu tidak bicarakan hari ini ya. Jadi itu aja, dan kami juga masih sering melihat gitu pasien-pasiennya hanya kista endometriosis. Bu, ibu kista endometriosis nih. Ini harus segera dioperasi. Kalau bisa hari ini masuk. Loh, gimana ceritanya ya? Orang ditembak aja belum tentu mati. Kalau kista endometriosis suruh masuk hari ini juga. Nah, seharusnya pasien dikasih kesempatan berpikir, ya mau sekarang atau tahun depan. Terus informasinya dikasih tahu bahwa misalnya endometriosis itu kemungkinan kekambuhannya sangat tinggi. Oleh sebab itu ujung-ujungnya adalah operasi adalah pilihan terakhir ya. Nah, kemudian kita juga harus tahu bagaimana mendeskripsi patologinya ya. Patologinya itu kalau kita ketemu di gambar ultrasound, ini sebenarnya deskripsinya bagaimana nih sebenarnya ya, menjelaskannya ya. Nah, kalau kita tidak bisa menjelaskannya, ya kita nggak ada gunanya. Kadang-kadang kita sudah terbiasa membuat ultrasound itu, oh ini miom nih, kenapa sih begini disebut miom? Kenapa nggak adenomiosis? Nah, kira-kira begitu Dokter Tatit ya. Oh iya, Dokter Andi Dharma Putra, terima kasih penjelasannya. Mungkin di Q&A ada pertanyaan, mungkin saya beri kesempatan Dokter Hari. Dokter Hari, gimana? Baik, Dokter Tatit. Jadi saya bacakan pertanyaannya ya. Jadi apakah dengan USG tanpa Doppler
dapat secara tajam memperkirakan keganasan massa ovarium. Bagaimana jika digabungkan dengan tumor marker ya. Jadi saya setuju banget dengan Dr. ADP ya. Dr. ADP ini guru saya dari belajar USG ya sama beliau, bukunya saya punya semua nih. Saya minta tanda tangannya malahan waktu itu ya. Jadi saya setuju ya. Nomor satu ini sangat operator dependent ya. Beli alat yang mahal, kalau makainya nggak ngerti, ya nggak bisa. Beli alat yang cukup dengan pemakaian seoptimal Dr. ADP bisa kelihatan semuanya gitu kan. Jadi kalau pertanyaannya apakah dengan Doppler, apakah tanpa Doppler dapat secara tajam? Kembali lagi operatornya tergantung siapa gitu kan. Tapi bisa diusahakan ya, bisa toolsnya banyak sebetulnya ya. Kalau misalnya mau menggabungkan dengan tumor marker bisa dengan RMI. Kalau dokter ADP nggak butuh RMI, nggak butuh IOTA, sekali lihat kelihatan ya. Tapi mungkin bagi SPOG umum mungkin perlu mendalami kayak RMI, kemudian IOTA yang cara-cara yang simple seperti text index atau LR1, LR2 simple rules itu bisa digabungkan untuk meningkatkan akurasi. Jadi tidak harus dengan Doppler, tapi Doppler bisa meningkatkan, tapi yang paling meningkatkan adalah meningkatkan kompetensi dari operatornya. Mungkin itu Dokter tadi dari saya. Wah, terima kasih Dr. Hari pencerahan ya. Untuk USG itu ya. Sebelum ada pertanyaan yang lain, Dr. ADP mungkin untuk bincang-bincang. Yeah. Sering orang-orang itu tanya, USG 2D, 3D, 4D, pentaji gitu. Saya enggak ngerti ini, mohon penjelasan ini gimana itu maksudnya. Atau mungkin semakin senior mungkin cuman 2D aja ya. Cukup gitu ya, semakin berpengalaman. Gitu mungkin gitu ya, dokter. Gimana pendapat dokter ADP sama dokter Hari? Ya, terima kasih dokter Tatit. Jadi saya akan menggabungkan sekali lagi dengan Doppler tadi ya. Jadi dokter Hari sudah benar banget bahwa kita harus menguasai benar sistem scoring yang ada. Sistem scoring itu menentukan kita apakah kita bisa melakukan tindakan sendiri atau merujuknya ke tempat center yang ada onkologinya, atau kita melakukan konfirmasi ke teman-teman sejawat radiologi itu pada yang simple rules. Itu jelas ditulis di tulisannya. Itu jadi kita kuasain benar. Ya, jadi kalau misalnya RNI ya, ini lebih dari 200, ini jangan dioperasi lah ya. Karena apa? Teman sejawat harus tahu operasi itu harus definitif. Sekali dia suboptimal, ya progression free survival dan 5 year survivalnya tinggal setengah. Itu apa jadinya kalau itu keluarga kita ya. Di tangan onkologi aja belum tentu bahwa mengangkat tumor itu bisa paripurna. Terus yang kedua ya, tentang Doppler. Kalau kita lihat sistem scoring itu hampir nggak ada yang memasukkan Doppler ke dalam sistem scoring. Ya, kita lihat deh, mau yang kompleks misalnya IOTA ADNEX nggak ada. Doppler, gambaran Dopplernya bagaimana, nggak ada. Mau di IOTA biasa juga nggak ada. Justru dia yang lebih menonjol itu adalah bagian padat, papiler, dinding yang tebal ya. Karena yang saya sebut tadi itu mengambil tempat lebih dari 60% kemungkinan keganasan. Ya, itu mesti diketahui ya. Dan gambaran jinak itu jelas sudah disebut tuh di simple rules sudah disebut, di IOTA juga sudah disebut, jelas banget ya. Multilokuler bukan keganasan ya. Itu justru kalau kita lihat IOTA ADNEX itu yang jadi problem kita saat ini setiap kali konferensi di RCM. Lebih dari 10 lokus terus tiba-tiba jadi borderline keluar jinak. Jadi berdebat terus. Dr. Taufan tuh sering tuh. Jadi Dr. Anggi bilang ini gara-gara dimasukin 10, ya tergantung operator yang ngelihat mau dia masih 10, 8 atau 12 ya multilokulernya. Karena berpengaruh sekali. Jadi kadang-kadang kita juga harus yakin bahwa kita mungkin bisa ngerubah sistem scoring yang ada atau sistem penilaian yang ada. Sekarang 2D, 3D, 4D, 5G tadi katanya, dan apa lagi gitu ya. 2G. Ya. Jadi teman saya hampir nggak pernah pakai 4D probe baik transvaginal maupun transabdominal karena dalam sistem scoring yang ada itu atau sistem yang ada nggak ada dinyatakan gambaran bagaimana yang mendukung pada keganasan. Yang kita butuhkan adalah 2D biasa yang resolusinya bagus. Nah, ini yang problem.
mumpung Sebenarnya slide saya yang slide berikutnya ada, tapi nggak usah pakai slide lagi, Dokter Tatip mengarahkannya sudah benar nih. Tapi kalau dokter ADP yang 2D resolusinya bagus minimal 1 M ya. Bisa aja. Minimal 1 M itu masalahnya. 1 ember. Jadi sebenarnya begini ya. tapi betul dokter ADP 2D. Ya, jadi Ya. Setuju. kita kumpulkan ultrasound yang high end yang harganya 2,5 miliar sampai 4 miliar. Nah, kan lebih kan? Enggak, ini contoh ya. Ini Iya, contoh. Contoh bahwa kita sebenarnya nggak perlu memilih itu. Ini contohnya karena kita nggak perlu memilih itu. Ternyata ya teman-teman sejauh ini harus mulai hati-hati. Ya, makin ke sini dia makin spesifik. Ya, jadi misalnya begini nih, si vendor ultrasound akan nanya, dokter yang mau pakai siapa? Obstetri atau untuk kehamilan kah? Atau untuk ginekologi gitu loh. Karena dia akan memberikan probe yang berbeda kebutuhannya antara gin dan obstetri. Nanti jangan kaget begitu teman sejawat kita memilih yang ini kan biasa USG dipakai nggak sendiri ya, beramai-ramai berempat, berlima gitu ya. Sepakat memilih yang obstetri, probe-nya itu diarahkan kepada yang dia resolusinya paling baik buat obstetri. Ya di mana di sana ada bantuan cairan ketuban dan sebagainya ya. Gambar dari foto bayinya lebih bagus ya. Dan itu bila dipakai di ginekologi, percayalah, itu nggak akan bagus gambarnya. Ya, karena frekuensinya tidak cocok buat teman-teman ginekologi. Tapi sekali kita mengarahkan ke ginekologi, teman obstetrinya yang sedikit agak kecewa. Nah, itu ini kenyataan. Ini dari seluruh high end itu sudah saya bandingin. Saya sebutkan yang 4 tadi, saya bandingkan ini semuanya high end, apa sih plus minusnya? Ternyata mereka kaget juga gitu. Sekali waktu mereka salah bawa probe-nya yang udah terbaik sekarang, yang udah single kristal ya, kemudian yang frekuensi, ternyata frekuensi sangat berpengaruh. Nah, frekuensi itu disesuaikan, transvaginal disesuaikan dengan kebutuhan ya, transabdominal disesuaikan ya. Nah, akhirnya ujung-ujungnya adalah pemilihan frekuensi probe yang tepat itu akan mendukung. Nah, saya cobakan pada USG yang low end. Ya, kami punya yang low end di Kintani itu harganya ya sekitar 400 juta saja atau 300-an itu ya. Itu saya sebut aja lah itu ultrasound biasa dan bukan yang terkenal ya. Dan karena frekuensinya pas, itu kita bisa lihat. Nah, ada beberapa ultrasound karena tidak cocok dan resolusinya rendah, dia nggak bisa bedain 2 titik. Atau kalau ada sekat garisnya vertikal, dia hilang. Nah, karena apa? Dia resolusinya rendah, dia mengandalkan fitur. Ingat, kalau kita mau ngecek ultrasound, fitur-fiturnya dimatiin semua aja. Sekarang itu full feature ya, fiturnya tuh banyak banget yang ada misalnya fiturnya seperti MRI ya, fiturnya seperti CT scan ya, multi slice ya, kemudian elastografi dan sebagainya ya. Dan fitur-fitur itu membuat kita sedikit agak bodoh dan kita terbuai bahwa ini gambar yang bagus. Jadi kadang-kadang gambaran ultrasoundnya itu bagus untuk foto muka karena mulus ya, karena ada aplikasinya untuk bayi dan sebagainya. Begitu diaplikasikan ke tumor, dia nggak bisa dimulus-mulusin gitu kalau tumor. Kita harus tahu 2 titik ini sebenarnya ada apa gitu loh. Nah, jadi ada filternya mungkin ya dokter Adit. Iya, jadi begitu dokter Tatip. Mungkin dokter Hari mau nambah. Oke, dokter Hari gimana pengalaman dan pendapat dokter Hari tentang 2D, 3D atau 4D? Baik, Dr. Tatip, terima kasih. Jadi saya pernah mendengar statement Dr. ADP ini dari sejak zaman dulu saya residen ya. Saya mungkin waktu itu nggak terlalu catch ya. Ini apa ya maksudnya ya. Kemudian saya N-nya makin banyak. Saya kan juga orang yang suka gadget ya. Saya makin sering USG, saya akhirnya paham gitu kan. Oh gitu maksudnya. Jadi sekarang pun saya nggak mau pakai saya beli USG untuk ginekologinya yang USG 2D tapi yang paling baik ya. Jadi saya nggak pernah pakai USG 4D. Kalau misalnya pun ada di rumah sakit, salah satu rumah sakit itu pakai merek tertentu, vetomatronanya minta yang ada 4D yang paling bagusnya. Waktu itu awal bilang kan, ya udah nanti kamu USG-nya pakai probe 4D aja, biar nggak usah beli probe 2D. Saya nggak mau, saya akan tetap minta probe 2D yang paling baik untuk ginekologinya. Mungkin gitu ya, setuju saya, Dokter Tatip sama Dokter ADP. Oke, terima kasih. Mungkin gini ya Dokter ADP. Mungkin semakin mahal USG, nggak perlu periksa dalam atau VT gitu mungkin Dokter ADP ya.
itu mungkin bisa jadi mungkin bisa Suaranya hilang, Dokter Tatit. Oh iya. Sinyalnya ya. Oh ya, maaf. Mungkin menjembatani teman-teman itu, semakin banyak pasien pemeriksaannya hanya pakai USG saja, enggak pakai di VT atau periksa dalam, itu bagaimana Dokter Hari atau Dokter ADP? Ya, jadi saya Apakah USG itu bisa untuk kanker serviks atau kanker vagina gitu ya, Dokter ADP ya? Polip gitu ya? Iya, iya. Jadi begini, ultrasound itu alat bantu perpanjangan mata, ya. Jadi kalau mata kita bisa melihat langsung, ya lebih baik langsung. Nah, sejujurnya kanker serviks lebih mudah lihat secara visual langsung dibanding ultrasound, ya karena ultrasound itu banyak false positifnya sebenarnya, seolah-olah bahwa dia kanker serviks padahal bukan. Ovarium juga begitu ya. Jadi pada tahun 2018 di Copenhagen, teman-teman dari beberapa center di Eropa mengajukan ultrasound sebagai salah satu metode screening buat ovarium dan serviks, ya terutama buat ovarium. WHO saat itu juga langsung nolak. Ya, kenapa? Karena terjadi perbedaan kemampuan ultrasound pada semua bidang gitu loh. Ya mungkin yang hadir di sini yang berminat ultrasound agak sedikit lebih tinggi kemampuannya. Nah, kemudian teman-teman yang lain enggak. Banyak teman-teman kita loh yang lihat ovarium aja susah. Nah, kalau itu dipakai sebagai standar screening, kesalahannya akan sangat tinggi. Beda sekali dengan pap smear yang udah standarnya patolog kan. Nah, patolog udah ada sekolahnya. Kalau ultrasound sampai saat ini semua dunia tahu bahwa di kalangan yang harusnya menguasai ultrasound penuh seperti kita, yang objin, belum tentu mereka menguasai ultrasound. Di daerah-daerah Afrika di situ belum tentu mereka malah punya. Jadi kita di Indonesia itu agak termasuk agak lebih gitu loh. Banyak sekali ultrasound yang high end di rumah sakit bertebaran. Di luar negeri belum tentu ada, bahkan di Eropa sekalipun. Ya, mereka selektif sekali untuk milih alat ya. Nah, tadi sehubungan alat saya mau menambahkan sedikit. Jadi kalau teman sejawat di sini punya negosiasi, punya bergen dengan teman-teman yang lain, pilihlah yang obstetri itu pakai 4D yang khusus buat dia. Kita minta 2D yang resolusinya buat ginekologi, yang khusus buat kita. Kalau nanti minta ke vendor ultrasoundnya tahu lah ya. Biasanya kalau yang 2D buat kita itu 1 sampai 6 atau 5 MHz. Jadi jangan 3 sampai 8 atau sampai 9 ya. Itu lebih mengarah pada obstetri. Jadi salah satu jadi kalah menang gitu loh. Kita nggak bisa pakai 4D-nya karena nanti agak burat sedikit ya, dan kita bisa pakai 2D-nya yang resolusinya lebih bagus ya, untuk nambahin yang tadi saja. Jadi sehingga kita punya bargain, karena kenyataannya kalau ultrasoundnya USG-nya bagus untuk obstetri, nanti akan jelek buat ginekologi. Ya kenapa frekuensi itu berpengaruh? Mungkin itu sangat basic ya, kalau ada pertanyaan nanti dijawab. Kalau nggak ada ya nggak usah. Ya, oke, baik Dokter Tatit. Mungkin Dokter Ari mau menambahkan juga. Ada pertanyaan itu Dokter Tatit? Ada pertanyaan ya, ini tadi saya nunggu Dokter ADP jeda tadi. Ada pertanyaan dari Bu Desi itu ya. Apakah granulosa sel tumor bisa dibuka? Mungkin Dokter Hari bisa memberi pencerahan. Baik, untuk ini pertanyaannya untuk granulosa sel tumornya sendiri ya. Jadi spesifik granulosa sel tumor, kalau saya yang lihat mungkin gambarnya sama kayak saya alvarium yang lain ya. Jadi saya sendiri pribadi nggak bisa memberikan spesifik. Nah ini mungkin Dokter ADP yang punya pengalaman yang jauh lebih banyak bisa memberikan spesifik. Saya kurang tahu Dokter Tatit. Monggo Dokter ADP. Oke, betul, ini pertanyaannya sangat tajam dan menusuk ulu hati ini Dokter ADP. Kalau saya ini enggak saya USG, cuman saya lihat aja ini. Bu, maskernya dibuka ya Bu, gitu. Bisa Dokter Tatit ini. Atau coba itu celananya diangkat sedikit, gitu kalau saya. Gimana Dokter ADP? Jadi perlu diketahui bahwa teman-teman sejawat sekalian, bahwa kemampuan ultrasound untuk membedakan USG itu tergantung seberapa banyak kita mengetahui analisa frekuensi kejadian di wanitanya gitu loh. Ya misalnya kejadian granulosa sel tumor kan kemungkinannya cuma
1 sampai 5 per 100.000 penduduk kelainan tumor pada wanita ya. Itu kecil sekali kan, dan umurnya di atas 40. Jadi waktu kita menemukan kasus, dipilah dulu dalam pikirannya kita. Misalnya kita ketemu 20 tahun, tentu kita tidak akan menebak bahwa dia GCT. Bahwa kejadiannya mungkin kita kalau nebak gambar ultrasonnya Youngsnap. Ya, jadi dari situ kita mesti mendeteksi dulu. Pasien datang dengan umur misalnya sekitar 45 sampai 55 tahun. 45 tahun lah anggap ya yang paling banyak GCT-nya. Atau setelah menopause bahkan juga banyak GCT-nya. Kan GCT salah satu markernya adalah estradiol dan LDH. Nah, dan pasien-pasien dengan estradiol yang ada rasa estradiol dia akan haid atau hiperplasi endometrium ya. Ya kayak ini Dr. Tovan kayaknya akan operasi yang hari Senin itu ya begitu yang GCT ya Dr. Tovannya. Ya. Ya, jadi itu karena pasiennya keluhannya berdarah sampai kita lakukan histeroskopi. Ya, jadi kita kumpulkan dulu data-data klinis pasiennya. Ya, karena Dokter Hari benar. Sekali kita lihat ultrasound ya kita jangan kayak orang buta ya. Nah, disitulah teman-teman sejawat di sini punya kelebihan dibanding teman-teman kita, mohon maaf saya sebut aja radiologi. Maka radiologi itu saya sangat sakti, saya sangat salut. Mereka nggak pernah lihat bendanya, tapi dia bisa tahu diagnosisnya. Tapi apa yang dikerjakan pada mereka? Mereka untuk tahu bronkopneumonia, mereka mesti lihat 200 gambar bronkopneumonia. Untuk dia bisa bahwa, oh ini bronkopneumonia begini, sehingga kita terkagum-kagum. Ini bronkopneumonia, gitu. Karena dia udah punya textbook berjalannya, mereka konsulennya, oh ini bronkopneumonia begini, nggak pernah potong parunya. Mereka bilang bahwa ini perlengketan pada uterus dan rektosigmoid. Mereka tahu, loh lebih hebat sekali ya gitu. Bagaimana perlengketan itu mereka nggak bisa lihat, nggak pernah lihat sebenarnya. Makanya kita sebenarnya harus lebih baik. Nah, saya lebih fokus ke generalisasi tumor. Jadi setelah kita melakukan pengumpulan data-datanya, kita sebutlah misalnya pasiennya 45 tahun ya, ada gangguan haid dan sebagainya. Nah, kita tahu bahwa ini adalah kemungkinan. Terus kita tanya, gangguan haid itu terjadi apa? Haidnya nyeri sampai berguling-guling. Ya, terus dia ada lewat endometriosis. Kita tentu dalam pikiran kita sudah terekam bahwa ini kita jangan mikir generalisasi tumor ya. Kita harus pikirnya adalah endometriosis ya, endometrioid. Adenokarsinoma endometrioid ya, clear cell ya. Nah, kan itu adalah hal-hal yang mirip-mirip ya. Kemudian tentu nanti pada tahap berikutnya kita bagaimana membedakannya. Nah, pada granulosal sel tumor ini yang jelas adalah perbedaannya dengan yang umum, dia lebih menonjol bagian padatnya sebenarnya. Dan teman-teman harus tahu dulu yang sering kan endometrioid. Ada saluran endometrioid ya, itu sering banget. Lihat gambaran itu sesering mungkin. Kita nanti tahu, oh ini endometrioid, ini non endometrioid. Itu dulu sebenarnya. Nanti kalau dari situ kita bisa tahu, oh ini nggak mungkin endometrioid ya. Nah, kalau di Kintani saya ajarin, ini ada tumor primer ovarium, ini adalah metastasis. Kok bagaimana bisa dok? Ya kita kan lihat berkali-kali metastasis pada payudara kita operasi begini. Nah jadi setelah itu kita bisa lihat, oh ini metastasis dari kolon. Ini bukan tumor ovarium, ya karena kita bisa tahu gambarannya. Itu dulu tuh, ya. Nah jadi dari situ kita bisa menyimpulkan, ya. Nah jadi dari situ, jadi sebenarnya teman sejawat semua benar ya. Jadi kalau kita udah ketemu ultrasound ini, pertama kita bedain dulu ya. Ini jinak apa ganas kirinya. Nah, ganas misalnya ini ganas, ya ganas cenderungnya endometrioid apa bukan endometrioid, misalnya begitu ya. Dan seterusnya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengarah bahwa ini adalah kelainan yang mau kita cari. Begitu Dokter Tatin. Oke, terima kasih. Saya kira sangat jelas ya. Jadi kalau GST tadi itu ya dok ya, padat gitu ya dok ya? Dia tetap ada kistiknya, tetapi bagian padatnya itu agak sedikit berbeda polanya dibanding dengan yang endometrioid, misalnya adenosoma endometrioid ya, itu agak berbeda. Ya, dan dia kan pertumbuhannya lambat ya, terus prognosisnya baik ya. Jadi terus dia biasanya dengan dinding-dinding yang tebal dan tumornya itu ada di pinggir. Kalau endometrioid dia dasarnya karena pertumbuhan dari kelenjarnya dia akan seperti papil-papil tumbuhnya. Itu contohnya. Dua-duanya padat sebenarnya ya. Dan yang perlu diingat padatnya ultrasound tidak sama dengan padatnya kita sehari-hari dengan batu. Jadi kan kalau padat itu harusnya shadowing di bawah. Nah di ultrasound kalau padat ketemu kistik bersamaan dia nggak shadow lagi, dia kadang-kadang timbul enhancement. Jadi hati-hati sekali melihatnya. Nah itu sebabnya di IOTA disebut semua yang ada shadownya, ada bayang-bayang di bawah cenderungnya adalah jinak. Karena IOTA dia mengarahkannya pada teratoma matur.
Nah, kita patokan itu. Wah, miom juga kalau ada bayang-bayang, ada bayang. Tapi kan kita bicara kista ovarium. Wah, ini, nah ada nggak yang ada bayang-bayangnya, tetapi dia ganas. Contohnya clear cell. Ya. Nah, terus kita harus tahu mekanismenya kenapa clear cell asitesnya sedikit, ya. Terus kenapa dia timbul bayang-bayang, timbul kalsifikasi di sana. Nah, itu proses molekulernya. Itu harus teman-teman ketahui. Begitu, Dokter Tatit. Iya itu clear cell namanya aja clear tapi enggak clear itu ya dok ya. Dokter Tatit, boleh nggak saya nanya? Loh, boleh aja nanti saya yang jawab itu enggak perlu pakarnya. Oh iya. Ini saya lihat di Q&A belum ada supaya agak rame nih, mumpung pakarnya nih masih ada waktu nih. Dokter ADP jarang-jarang nih. Ya, Dokter ADP menarik sekali ya. Saya terinspirasi dengan sono histopatologi gitu ya. Dokter ADP selalu mengunggulkan bahwa dengan ultrasound kita bisa suspek adenokarsinoma mucinous, wah, suspek teratoma immatur. PA aja kadang-kadang nggak ini ya, maksudnya kadang-kadang borderline gitu ya. Nah, itu khusus pada teratoma matur versus imatur. Coba Dokter ADP mohon diberikan pencerahan ya. Bagaimana tuh? Clue-nya di mana Dokter ADP? Dan sarkoma coba Dokter ADP mohon pencerahan. Terima kasih Dokter Tatit. Sebentar Dokter Taufan. Tapi dulu lah ya, Mas, saya terus. Uji apa tanya ini? Muji saya yang jawab, tapi kalau tanya ya Dokter ADP yang jawab. Enggak, silakan Dokter Hari. Moderator. Hari itu. Kalau saya pertanyaan gitu keringetan saya Dokter Tatit, Dokter ADP aja itu. Saya diuji nanti sama Dokter Taufan. Dokter ADP aja dok. Iya Dokter ADP. Ya. Jadi ini saya ngasih yang mudah-mudah dulu aja ya, supaya kan ini kan banyak teman-teman objinnya. Ya. Jadi kalau kita lihat dermoid, pertama ada shadowing di bawahnya. Ya kan dia shadowing itu terbentuk dari kumpulan rambut, mungkin gigi, dan lemak. Dia bergumpal, terus timbul shadow di bawahnya, bayang-bayang di bawahnya. Nah, terus yang paling kita perhatikan bahwa letaknya harus eksentrik. Jadi kalau ini ada tumornya bulat begini ya, dia kayak mata sapi di pinggir. Ya, terus timbul shadow di situnya. Bisa mata sapinya 2 juga bisa. Itu dulu. Terus di yang bagian-bagian yang kosongnya, lemak cairnya, itu kadang-kadang masih ada rambut-rambutnya. Jadi komponennya jelas. Nah, ini clue yang paling pentingnya nih saya mau kasih tahu. Pada yang imatur, dia tumbuhnya nggak begitu. Nah, dia tumbuhnya kan selnya berubah sifat. Dia akan tumbuh dari tempat-tempat lain. Maka yang pada yang matur tadi contohnya dia ada telur mata sapinya gini, ya, dan mata sapinya itu hampir nggak kontak dengan dinding dari ovariumnya. Nah, makanya kita kenal nanti 5 jenis dari teratoma matur itu, salah satunya yang floating balls. Jadi dia kalau kita lihat, kok kenapa kayak usus? Dia floating. Saya selama 5 tahun 1 kali baru temu yang floating balls itu ya, bagus banget. Dia floating. Ya, usus apa bukan nih? Tapi di dalam satu lingkaran kista. Karena dia nggak kontak. Nah, sekali dia kontak, kita harus curiga nih, cara tumbuhnya beda nih. Jadi kalau kita ketemu lihat, wah ini mungkin ada komponen imaturnya, dia tumbuh langsung dari dindingnya. Ya, kira. Nah, itu salah satu caranya. Nah, kedua cara yang lebih sulit ya. Cara yang sulit, komponen-komponen ini tadi kan jelas ya, lemak, rambut, gigi, otak, kulit ya. Nah, tentu komponen-komponennya itu harus jelas kelihatan. Maksudnya kita bisa identifikasi bahwa ini lemak. Sekali kita tidak bisa terlalu identifikasi, nah kita harus mulai curiga, ini bukan. Ya, ini bukan jenis teratoma yang imatur, ya, yang bukan matur. Nah, tapi untuk sampai ke situ, teman-teman harus kuasain benar 5 jenis teratoma yang umum. Yang umum itu saya sebut saja di sini ya. Yang tadi yang tadi kayak telur mata sapi, yang komponen penuh, komponen rambut semua itu ada ya. Ya, hati-hati sekali. Kadang-kadang kita melihat ada sedikit halo di mana komponen cair lemaknya kita bisa temukan. Yang lemak semua, ingat loh, lemak semua juga teratoma. Nggak mesti ada rambut-rambutnya. Mungkin rambutnya ketemu 1-2 lembar aja nanti pas waktu dioperasi ya. Nah, itu juga ada ya. Nah, kemudian yang floating balls tadi ya. Kemudian saya sendiri lupa tuh satunya ya. Jadi kira-kira itu ya. Nah, jadi dari situ kita bisa memperkirakan bahwa teratoma ini matur atau nggak matur. Kita temukan di tengah-tengah ya spot-spot, tapi nggak floating.
Terus ada bagian-bagian yang menghubungkan dengan dindingnya. Nah, itu bukan teratoma imatur, bukan teratoma matur pasti. Ya mungkin ada komponen imaturnya. Dan begitu kita potongnya, kita rubah, dia melekat langsung dengan dindingnya. Ya. Nah, kemudian kita juga melihat bagian tips dari ujung dari bagian yang dermoid mesh-nya itu. Ya. Nah, karena biasanya yang bagian tipsnya itu, ujungnya itu sering berhubungan dengan dinding-dinding yang tadi. Ya, itu juga kan agak susah. Ya. Makanya kan ada istilah Rocky Science. Itu kontroversial, bisa jinak, bisa ganas. Maksudnya bisa imatur, bisa imatur. Nah, tapi dulu diarah-arahkan pada imatur. Ya. Kira-kira begitu, Dokter Tatit. Setelah ini Dokter Tatit yang jawab ya. Soal Dokter Taufan ini nanya-nanya terus nih, saya serasa ujian doktor. Ya. Enggak. Ini untuk sharing teman-teman SPUG semuanya seringkali takut salah. Misalkan kista dermoid kan teratoma matur seperti telur ceplok. Itu saya ingat banget ya, Dr. ADP itu punya clue atau jembatan keledai yang sangat baik ya. Telur ceplok, apakah telur kuningnya itu ada 1 atau 2 tuh kayak telur ceplok. Nah, mungkin ada, kalau sebelum ada pertanyaan lagi, bagaimana membedakan antara kista endometriosis yang memang itu kita intra echo ya, jelas ya. Tapi ada beberapa yang bisa bertransformasi maligna, bisa endometrioid atau misalkan ke arah clear cell begitu ya. Jadi memang ada tips and tricksnya enggak? Misalkan ada bagian padat, ini mah bukan bagian padat, ini mah endapan gitu. Mungkin bisa sharing dengan teman-teman SPUG, Dr. ADP, karena seringkali dysgenesis itu kan seringkali di tata laksana dengan minimal invasif ya. Laparoskopi, pecah, cairan coklatnya, datanya. Silakan Dokter Tatit. Terima kasih, saya bagian moderator kali ini. Itu pertanyaannya sangat subspesialistis itu. Ya, tapi tidak apa-apa, itu sangat bermanfaat kalau kita itu kan. Baik, Dokter ADP, biar tidak berlarut-larut ke arah sana. Itu kalau SPOG ambil jalan pintas, daripada saya pusing-pusing USG rumit-rumit, kayak gitu satu pasien bisa 2 jam. Gimana kalau saya buka, saya free scope aja gitu. Gimana pendapatnya, Dokter Hari atau Dokter ADP? Kalau saya untuk diagnostik endometriosis yang mungkin ada sekian Bukan, persen. untuk kista yang tadi itu loh, yang apa dermoid, apa namanya, matur dan imatur tadi itu loh. Matur. Pertanyaan pertama ya, Dokter Tatit. Iya, Masih yang matur pertama dan nih, imatur. belum Tadi pertanyaan yang saya skip itu karena sangat subspesialis, Dokter Taufan. Nanti kasihan yang audien yang 175 juta ini nanti. Saya mewakili yang 175 juta ini, saya tanyakan itu. Daripada USG, bedakan imatur dan matur, satu pasien 2 jam. Gimana kalau saya buka, saya free scope aja. Gimana, Dokter ADP? Dokter Hari silakan. Ya, susah juga ya, Dok. Kalau misalnya kita ngomongnya dalam konteksnya ini audiens SPOG umum dan tidak ada free scope, mungkin ya memang bisa lebih baik kalau misalnya nggak yakin dan gambaran-gambaran tadi yang fitur-fiturnya benign-nya tidak ada atau curiganya malignansi, ya mungkin lebih baik di refer dan dikerjakan di center yang ada onkologinya dan bisa free scope, Dok. Cuman kalau nggak ada dan susah itu ya menjadi tantangan tersendiri ya. Kalau misalnya, kalau saya pribadi sih misalnya masih mobile, masih bisa dioperasi dan susah untuk memberikan referral ke onkologi setempat, ya mungkin di laparotomi dulu sampai parafinnya dulu mungkin, Dok ya. Mungkin begitu ya. Silakan Dokter ADP. Gimana Dokter ADP? Itu ngurusin satu pasien bisa 2 jam itu yang antri 50 di belakang. Jadi kalau saran saya sih malah lebih baik memang kita nguasain diagnostiknya, karena kan kalau kita bisa nguasain diagnostiknya kita nggak perlu rujuk. Karena gini loh, kalau kita buka VC, onkologinya harus siap. Kalau sekali ganas kan teman objinnya gimana? Bingung kan? Ya karena kan walaupun dia non epitelial, ya dia kan juga tetap harus di surgical staging. Jadi sekali ganas kita bingung sendiri ya. Ya jadi sebaiknya memang sih kuasain sebelumnya. Ini saya sekaligus mencampur dengan pertanyaan Dr. Taufan tadi. Ya. Jadi sekarang kita ketemu masa nih ya, ini endometriosis dan satu lagi kista dermoid.
Jadi kista dermoid itu komponen besar adalah lemak dan musin tentunya ya di permukaannya, ada lapisan musin. Nah, karena komponen besarnya itu adalah itu, dan kita ketahui bahwa zat-zat tersebut tidak memberikan reaksi inflamasi pada tubuh, ya. Nah, karena dia fungsi awalnya itu musin, nanti ada musin 1 sampai 5 ya. Fungsi dasarnya itu adalah mencegah perlekatan. Maka umumnya waktu pemeriksaan dia mobile. Nah, sementara endometriosis dia tidak mobile, umumnya ya, bisa juga mobile ya. Jadi kalau endometriosis, kalau dia sampai ke permukaan, dia akan lengket dengan organ sekitarnya. Dan menyangkut diameter dan keluhan. Kalau endometriosis kan keluhannya adalah dia setiap bulan mungkin nyeri, ya. Udah lazim bahwa dia setiap bulan nyeri, karena kan endometriosis di bagian yang ada endometriomanya juga akan haid juga. Nah, sedangkan kista dermoid itu enggak. Ya, dia keluhan baru terjadi, di literatur sebutnya begitu ya, jika diameternya 5 sampai 15. Ada yang nyebut 5 sampai 10. Karena apa? Karena dengan demikian dia akan terpuntir dengan tidak sengaja. Jadi kadang-kadang tiba-tiba aduh sakit. Nah, terus tiba-tiba dalam beberapa posisi tiba-tiba juga hilang, butirannya lepas. Itu kejadian sering. Jadi dia tidak siklik. Nah, sementara nyeri pada endometriosis itu siklik. Nah, kalau yang pada dermoid itu enggak siklik. Nah, dari situ baru kita masuk ke gambaran ultrasound ya. Tadi kista dermoid udah, kista endometriosis nih contohnya. Oke, terima kasih Dokter ADP. Rupanya ada audien yang raise hand ya. Ayo silakan yang raise hand langsung bertanya kepada pakar-pakar dan saya juga. Terima kasih. Ada Dokter Yurida, dokter ini Yang raise hand, monggo. Baik, sambil nunggu boleh dilanjutkan Dokter ADP kalau mau ada yang mau dilanjutkan. Ya, nanti kalau yang rajan langsung langsung interupsi ya. Nah, silakan Dokter ADP. Ya. Ini peserta kita lumayan sih, hari ini ada 200. Nah, tapi Dokter Topan 200 juta. 200 juta. Dokter Topan itu biasa 2-3 gadget ya, kita harus perhatiin nih. Ada 300 ya pernah 3. Ya, jadi kita ke endometriosis. Tadi kita udah klinisnya kita udah dapet ya kan. Nah, dan kalau tadi endometriosis kan kejadiannya umumnya usianya lebih tua dibanding teratoma. Teratoma umur 16, 17, 20 tahun saya sering juga belum dapat. Tapi endometriosis pada usia muda sekali jaraknya. Nah, kita ketemu gambarannya sekarang. Kita kembali dulu ke aorta. Aorta disebutnya ground glass appearance ya. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya di ultrasound, saya agak kurang ngerti itu sebenarnya ground. Jadi kalau kita lihat misalnya di bawah gelas begini, kok nggak kayak begitu ya? Ya, dia putih bintik-bintik. Saya kadang-kadang kalau personal saya bilang, saya lebih senang ngafalnya itu seperti gambaran amplas kasar, bintik-bintiknya kasar ya. Nah, itu saya lebih senang bilang begitu ya. Ya, terus yang kedua pada itu yang kasar karena hemosiderin atau karena apa ya kira-kira? Nah, iya karena hemosiderinnya ya. Nah, itu akan terbentuk dalam jangka panjang disebut fluid level. Nah, fluid bukan level. Air fluid level ya? Bukan, nggak ada air fluid level. Kalau air fluid level juga kita bisa. Itu. Terkait kita bisa ketemu air fluid level pada infeksi. Oh gitu ya. Kita terinfeksi, misalnya kita habis myomectomy terus terinfeksi, kantong-kantong darah di dalamnya jadi air fluid level. Itu juga dipakai sebagai standar pada CT dan MRI. Kalau dia ketemu air fluid level, itu tanda-tanda infeksi. Fluid level itu adalah marking. Nah, itu karena tadi ada endapannya, itu akan disebut fluid level. Dan fluid level itu ditemukannya pada endometriosis. Nah, fluid level ini ternyata ada variannya. Aduh, yang minum kopi udah enak nih. Kita silakan. Apa-apa, jadi ngiler jadinya. Jadi ada beberapa variasi sebenarnya ya. Jadi kadang-kadang dia membentuk plak yang disebut endometrioid plak. Nah, ini plak ini hati-hati nih. Dia plak sekilas seperti padat. Nah, kembali kepada kriteria ya. Sekilas seperti pertumbuhan papiler. Tapi kita lihat bahwa dia padatnya pada endometriosis tidak padat. Dia tetap enhancement di bawah. Tapi kalau dia padat beneran, dia enhancement-nya berkurang. Jarang yang ganas pada ovarium itu dia shadow ya, karena shadowing itu udah miliknya jinak. Jadi kadang-kadang saya bilang teman-teman, coba kita belah yang padat. Ternyata kan padatnya itu mengandung kental-kental kayak ingus itu ya, tetap dia akan jadi enhancement.
Nah, pada yang non endometriosis ya, seperti misal musin ya, dia nggak ada fluid level. Pada infeksi misalnya, kadang-kadang bisa terjadi fluid level, tapi dia biasanya lebih sering mixed echogenicity namanya ya. Jadi dia echogenisitasnya itu nyampur gitu. Kadang-kadang ada yang lebih padat, ada yang lebih tidak padat ya. Ada yang maksudnya lebih hiperechogenisitas, lebih hipoechoik. Nah, tapi dia dalam satu lokus yang sama. Tapi kalau lokusnya berbeda, itu arahnya ke clear cell carcinoma ovarium. Dia lokusnya beda, tapi kok echogenistasnya juga beda ya. Karena di situ terjadi perbedaan pertumbuhan dan kecepatan penyerapan cairannya. Nah, kembali ke endometriosis. Endometriosis kan dia cairannya kan menjadi kental ya. Kadang-kadang sangat kental, bahkan kalau kita operasi sangat kental. Nah, beda sama kista yang musinosum. Nah, kenapa para ahli itu dia berfokus pada musinosum? Karena pada endometriosis yang cair, kemampuan kita membedakan cairan musin dan endometriosis itu hanya 53%. Tadi pagi saya baru lihat teman-teman fetomaternal USG kebetulan datang ke tempat praktek ya di RCM. Mereka udah benar konsepnya. Mereka sebut kista musinosum ovarium kanan DD endometriosis. Kenapa? Karena kemampuan kita bedanya cuma 53%. Tapi beda sama yang padat. Yang padat ya tentu lebih padat ya ground glass appearance-nya. Tapi saya mau bilang bukan di sana. Yang musin nggak pernah padat. Nah, sehingga musin itu yang dikenal sebagai sekarang salah satu markernya adalah ini snowstorm appearance. Ini apa? Badai salju. Jadi badai salju itu tidak pada mola hidatidosa, tapi pada kista musinosum. Ya, biasanya kita bisa melihat badai saljunya itu kalau pasiennya berubah warna. Termasuk pseudomyxoma ya, Dokter Adit? Ya, kalau pseudomyxoma kan dia di luar. Ini kita ngomong di dalam kistanya. Nah, jadi kita beroperasi atau kistanya kita tekan-tekan, nanti akan terbentuk badai. Pada endometriosis enggak. Ya bisa saja mungkin terbentuk kalau dia cair banget, tapi sering tuh lebih padat ya. Nah, hal-hal lain pada ultrasound yang kita temukan, endometriosis dindingnya lebih tipis dibanding musin. Endometriosis unilokuler, musin cenderung multilokuler. Dua-duanya kelainan angina. Ya. Kira-kira begitu, Dokter Tatit. Siapa tahu ada pertanyaan. Saya jadi kepengen minum gara-gara Dokter Tatit minum kopi. Silakan diminum dulu, silakan diminum biar enggak tegang. Tadi mungkin bisa nambahin. Saya izin nanya Dokter Tatit ini mumpung ada Dokter nanya Tatit. Saya enggak. Dokter Tatit ya, jangan saya. Jadi begini, ini saya coba melihat kemampuan saya sebagai waktu awal lulus SPOG gitu kan ya. Kita pingin sekali nggak cuman beli USG, tapi gimana sih kita ngupgrade knowledge-nya ya. Saya waktu itu kan buka IOTA, beli bukunya Dr. ADP, ini bukan promosi ya, tapi memang beneran ya, jadi sangat bermanfaat. Kira-kira menurut Dr. ADP, kan beli USG itu bisa dibeli gitu kan, tapi untuk knowledge upgrade-nya itu kira-kira pathway-nya itu seperti apa ya yang paling signifikan mungkin ya? Mungkin pertanyaan saya begitu ya Dr. ADP. Jadi untuk upgrade knowledge paling mudah itu, kalau saya melihat baca-baca ya, itu kesulitan saya juga. Kalau kita sekali udah agak di atas, gimana ya dulu saya belajarnya? Saya ingat banget 7 tahun saya juga nggak ngerti apa-apa dokter Hari ya. Jadi, waduh ini gimana ya? Kemudian saya coba course di Korea, di Hong Kong, di Singapura. Kayaknya tetap aja nggak itu. Ternyata kuncinya sederhana. Ya teman-teman Obgyn ini, karena dia yang nemuin kelainannya, dia juga yang operasi. Jadi teman-teman mulailah dari sekarang catat temuannya. Oh ini endometriosis, terus operasi kan? Ya sebenarnya patolog sudah melarang kita. Kalau lu udah angkat tumornya jangan dibelah-belah, mereka marah. Tapi yang apa-apa colong-colong sedikit, bilang pecah lah, bilang apa ya. Nanti ada yang keluarganya patolog di sini marah sama saya. Karena demi kita, wah ini dermoid bener nggak ya kayak tadi dibelah? Ya. Itu cara paling sederhana. Itu sebabnya harusnya kita akan lebih baik dari teman-teman yang hanya melihat gambar. Cuma kadang-kadang kita nggak ngambil kesempatan ini Dokter Hari. Itu pertama. Terus yang kedua, belajar benar anatomi normalnya saat ini. Karena anatomi normal itu sudah dibuat juga cut off-nya. Misalnya begini contohnya ya, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu. Ovarium itu baru disebut kista kalau volumenya lebih dari 20 ml. Kalau volumenya kurang dari 20 ml, kita menyebutnya dengan expertise tampak ovarium berukuran normal. Kita nggak boleh lihat
ini ada padat-padatnya nih, ini kayak endometriosis, nggak boleh. Ya. Dokter Tati langsung ketawa tuh, nggak boleh ternyata. Nah, tapi kita ada ukur volume ya. Nah, pasien Dokter Tati pasiennya berapa di depan? Masih 71 lagi. Waduh, jangan dah ukur satu. Jadi masih banyak ya. Jadi diukur ya. Terus itu kan menyangkut pada frekuensi kesalahan. Ya, jadi kesalahan misalnya kita nih pada obstetri, kesalahan kita melakukan USG obstetri pada 1000 pasien kan kira-kira 1 sampai 4. Nah, ini kesalahannya. Jadi kalau kita tampak ovarium berukuran normal, berapa kemungkinan patologi yang mungkin juga ganas ya? Itu ternyata cuma 1 sampai 3%. Nah, kalau kita dari awal sudah nebak, ini ada padatnya, Bu ya. Ini ada ininya nih. Nanti gawat nih, dioperasi aja pasien sebenarnya nggak komplain. Tapi suatu saat dia punya ilmunya, dan sekarang mohon maaf ya, ada beberapa teman sejawat kita yang minta rekomendasi untuk ke hukum kedokteran, dan sekolahnya nggak di Indonesia, ada yang di Australia, ada yang di Eropa. Saya tanda tangan suratnya, dok boleh nggak minta rekomendasi dokter? Nanti kalau dia lagi mau ke dokter, dokter jawab ya, iya, saya jawab. Jadi teman-teman kita ada yang sekolahnya hukum kedokteran, jadi dia pintar banget juga kan. Jadi itu juga nanti jadi batu sandungan buat kita. Wah, ini karena saya juga pernah dapat pasien dioperasi kistanya 17 mm. Ya kelihatannya gede pada 17 mili di laparoskopi. Itu pas saya datang ke saya. Kan itu kan nggak Folikel primer itu mungkin. Jadi hal-hal nggak tepat itu teman-teman sejawat yang kemudian hadir di sini boleh dikurangi. Misalnya mengharuskan pasien operasi saat itu juga suruh rawat. Padahal kan orang ditembak aja belum tentu mati, apalagi cuma kista-kista saja. Ya. KET aja pecah nggak mati ya kan. Jadi nggak usah ditakut-takutin, kasih dia kesempatan ya, kasih dia memilih. Kalau dia udah memilih kita sebagai operatornya ya lakukan yang terbaik ya. Ya begitu Dokter Tatit kira-kira. Oke, terima kasih Dokter ADP, pencerahan sekali. Untuk panitia kira-kira masih ada waktu. Kalau ada waktu, ada satu pertanyaan ini khusus saya kepada Dokter Hari dan Dokter ADP. Dokter Tovan sekali-sekali sekjen ditanya. Ini untuk Irawan dan Sampi itu. Ini ada di Q&A juga nih Dokter Tati. Oh iya, itu Q&A baru muncul itu. Silakan, Dokter Hari. Ini Monggo. ada yang open mic, Dokter Tati. Open mic, Dok. Dokter Oh Irawan. ya, monggo silakan. Tadi sudah saya kasih kesempatan kalau memang open mic langsung interupsi gitu ya. Nanti saya tunjuk untuk memberikan pertanyaan. Ada? Dokter Irawan. Di mute Itu lagi. mute lagi ya. Mute Wah. lagi. Dokter Irawan yang dari Palembang itu. Bukan, Irawan Sanyoto ini. Dokter Irawan Sanyoto SPOG. Oh iya. Monggo silakan Dokter Irawan Sanyoto. Tadi Raisen. Silakan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin saran. Enggak jadi kayaknya Dokter Tati di Di mute mute lagi. lagi, Dokter. Mungkin lihat Dokter Hari takut itu Dokter Irawan. Nah, sambil nunggu. Ini mohon maaf, ini sepertinya dari tadi yang dibahas ovarium ya Dokter Tati. Yang endometrium nggak dibahas-bahas. Makanya Itu yang kedua. makanya tadi itu gara-gara Dokter Tovan nanya ke sana terus. Tadi kan Mungkin saya disimpan untuk sesi 2 ini kayaknya. Iya, Ilmunya Dokter banyak ADP masih jangan baik. dihabiskan. Nanti Dokter satu sesi. Tatit sama Dokter Tovan ya. Kita moderator Dokter Hari. nah, kayaknya saya lebih lugas di moderator daripada yang jawab itu. Ini sedikit kali. Iya, Dokter ADP. Endometrium kali. Dokter Tati sedikit apa terserah moderator lah. Monggo Dokter Tati. Mungkin gini Dokter ADP, tadi betul memang mungkin kesulitan kita cara mengukur ketebalan endometrium ya. Itu kan ada beberapa teknik, itu ada teknik A atau 1+2 atau bagaimana itu ya. Ya, termasuk cara mengukur miom. Kadang-kadang kita itu sering menerima ukuran miom, katakanlah 11 cm, itu termasuk ukuran uterusnya ternyata gitu. Gimana dokter untuk ukuran-ukuran endometrium dan ukuran miom atau ketebalan miometriumnya itu? Gimana Dokter Hari? Kalau untuk endometrium memang
kita nggak bisa ngomong langsung ngukur endometrial thickness-nya ya, jadi harus dilihat dulu volumenya apakah memenuhi standar atau tidak, baru kemudian jadi secara general dulu. Kalau misalnya melebihi ukuran normal berarti ada sesuatu yang abnormal gitu kan. Baru kita lihat spesifiknya. Untuk lihat spesifiknya kembali lagi operator dependent dan juga alat sangat dependent ya. USG yang frekuensinya tepat, yang 2D bisa melihat ketebalan endometrium dengan baik. Dan ketebalan endometrium saya rasa banyak yang mengukurnya pakai ultrasound abdomen, tapi sebetulnya untuk standarisasi kayak kalau nggak salah tetap harus pakai transvaginal ya dokter ADP ya, dengan titik yang jelas di antara titik 1 dan titik 2 mungkin dan perpendikular sama endometrial lainnya. Dan dari situ baru kita bisa mengukur ketebalan endometrium sekian, apakah risk of malignancy-nya meningkat atau bagaimana. Mungkin begitu dokter Tadit. Oke, terima kasih. Sebetulnya agak susah ini menerangkan gambaran USG tanpa gambar gitu kan susah ya. Dokter ADP ini gambarnya banyak sekali. Ya, nggak diminta presentasi hari ini. Aduh, waktunya habis ya Waktunya selama. habis ini. Ya. Waduh ya. Ya. Tapi ada satu pertanyaan ini. Dokter Tatit izin, ini mumpung pakarnya nih Ayita, ya kan kalau ovarium kan Ayota. Ini Ayitanya pakarnya dokter ADP nih. 1 menit kali pencerahan tentang endometrium Ayita gimana dokter ADP? By the bell. Saya sudah mengingatkan, ada pertanyaan ini tinggal waktunya berapa. Karena mau saya isi dengan pertanyaan paling penting sebetulnya. Iya, betul. Ya, Gimana panitia ini mau dilanjutkan ini bisa-bisa kalau moderatornya saya bisa sampai subuh loh ini nanti. Lima menit bolehlah dokter Tatit. Ya. Tadi ada pertanyaan dari situ tapi tentang kehamilan ya. Jadi kita di sini ngomongnya tentang ginekologi ya. Tapi ada satu ini tentang ovarium lagi ini. Coba langsung saja, waktunya singkat, dokter ADP. Ya, jadi saya diarahin buat ovarium lagi, dokter Tovan, saya aman. Jadi gini ya, jadi kalau misalnya infeksi, ini perbedaan infeksi dengan non-infeksi dulu ya. Jadi kalau kita ketemu pasien ada massa di rongga perut ya, terus keluhannya nyeri contohnya ya. Ingat, ada nyeri yang siklik, ada yang non-siklik. Ya, siklik itu dia setiap bulan nyeri, contohnya endometriosis, adenomiosis, ya, miom pada beberapa keadaan, dia selalu siklik. Siklik umumnya dan umumnya adalah kelainannya yang berhubungan dengan patologi yang tadi disebutkan, ya. Dan satu lagi yang paling penting, nyeri hampir jauh hubungannya dengan keganasan. Ada juga keganasan nyeri stadium lanjut pasti nyeri juga ya organ mata. Tapi terus pada yang tubuh ovarial abscess ini ya, ini dia nyerinya tidak siklik ya. Tadi pada endometriosis, adenomiosis siklik nggak ada demam. Yang ini tidak siklik ada demam. Di pasiennya biasa mengeluh begini, dok, sebulan lalu saya sakit perut saya, makin kesini makin sakit. Setelah beberapa saat sakit, 1-2 minggu sakit, ditimbul demam. Nah ini sesuatu yang berbeda dengan yang tadi, ya kan. Jadi ini penting anamnesis juga mesti kuat. Nah saya langsung aja sekarang ketemu USG-nya ya. Kita lihat USG-nya. USG-nya tadi udah disebut ya, kalau abscess, mixed echonicity. Yang mix itu gimana ya? Mungkin suatu saat kita parade gambar kali dokter Tatit, dokter Hari ya. Ya, setuju. Jadi kan hari ini kita as doang ya. Jadi kalau parade gambar ada pertanyaan begini, oh yang mixed echonicity itu gimana ya? Nah, terus mixed echonicity itu mengarah pada abscess. Nah, tentu ciri-ciri infeksi harus muncul ya. Infeksi muncul itu maksudnya dia mixed echonicity, dinding-dindingnya tebal, kemudian kalau tubuh ovarian abscess DD-nya itu adalah kamera ektopik ya. Jadi kamera ektopik DD-nya adalah tubuh ovarian abscess. Jadi kalau misalnya kita cek, wah ini ada massa nih pada daerah tubuh ovarian abscess. Jangan-jangan KET, karena gambaran KE atau KET dengan TOA itu pada yang kecil itu hampir sama. Oh ini ternyata beta hasilnya negatif ya. Kemudian baru kita biasanya yang saya sering lihat, kita mengarahkan pada tubuh ovarian, mengarahkan pada keganasan. Kasihan pasiennya, bisa diobatin aja ya. Karena pada abses tuba ovarium ini bisa bakteri, bisa TBC ya. Karena gambarnya sama. Terus kita mengarahnya pada keganasan dan kasihan pasiennya. Kadang harus dioperasi. Operasi yang penting optimal, cuman coblos drainase
Apa bedanya kalau dia respon dengan antibiotik? Nah, di sini salah satu peran pada marker ya. Maka marker yang kita anjurkan itu sebenarnya sih di literatur juga udah ada, itu adalah pada semua tadi yang kita sebutkan, adenomyosis ya, endometriosis ya, kemudian ini apa tubercular abscess itu CA125-nya tinggi. Jadi CA125 tinggi berarti kita nggak bisa membedakan. Maka kita tambahkan yang sama-sama yang kita cenderung bahwa ini kelainan pada ovarium, yang epitelial itu HE4. Nah, sederhananya begini, pada yang jinak, mau dia TBC, mau dia tubercular abscess, CA125 tinggi, HE4-nya normal atau rendah. Nah, pada yang epithelial ovarian cancer itu dua-duanya tinggi. Ya, kira-kira begitu, Dr. Tovan, ringkasnya. Ya, terima kasih. Mungkin ada waktu 1 menit, Dr. Hari Nugroho. Enggak, Dok. Saya setuju dengan Dr. ADP ya. Jadi kalau gambaran ini susah ya ngomongnya memang ya. Saya setuju banget sama Dr. ADP. Nanti kita pada gambar aja ya. Oh, ini gambarnya kayak gini. Kalau enggak ini menerangkan gambar dengan narasi itu susah sekali ya. Jadi nanti mungkin sesi yang lain untuk menunjukkan gambar mungkin ya, Dr. Tatit. Oke, terima kasih. Dr. Tatit izin boleh sedikit mungkin 20 detik. Jangan, ini waktu saya ya yang bertanya. Enggak, saya terinspirasi gini Dr. Tatit. Kalau kita IFA kan ada Teledo IFA ya, Teledovia, telekonsultasi documented IFA gitu kan. Tapi kalau IFA kan nggak bergerak, jadi artinya ya hasilnya hasil begitu. Tapi kalau USG kan real time ya, Dr. ADP ya. Terkadang kita cuma melihat satu shot dari beberapa print out USG itu tidak mewakili seluruhnya. Jadi kita harus menggerakkan real time gitu. Itu memang ada beberapa keterbatasan kalau kita melakukan Teledo US. Telekonsultasi documented ultrasound gitu ya. Jadi mungkin bisa modifikasi segala keterbatasan itu Dr. ADP kayaknya itu sedekah banget buat teman-teman SPUB di seluruh Indonesia ya. Bisa dibuka itu portalnya tuh Dr. ADP. Ya, mungkin kita bisa gitu, tapi pertanyaannya sebelum acara, Dokter, biar pembicara bisa menyiapkan. Ya, misalnya Dr. ADP itu bahannya banyak sekali. Kalau dibuka saat langsung dadak, itu nanti tidak bisa nyiapkan yang bagus-bagus gitu. Mungkin masukan ya, nanti kalau misalnya yang seperti itu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang perlu jawaban dan penjelasan yang dengan gambar yang live, mungkin pertanyaannya itu sebelumnya, sehingga Dr. ADP atau Dr. Hari bisa menyiapkan gambar-gambar yang bagus gitu, Dok ya. Kalau Dr. ADP ini siap semua nih, Dr. Tatit. Ya, tapi library-nya. Loh, kalau mainnya Dr. ADP itu nyari filenya di mana, nanti mencetnya keliru, bahaya itu. Saya kira itu ya. Kita sudah berjalan 1 jam 8 menit ini, Dr. ADP. Sebelum saya akhiri, sebelum saya nutup, ini saya mau nanya ke Dr. ADP sama Dr. Hari ya. Kita ini memberikan NACT itu kan selalu menggunakan metode invasif ya. Nah, saya berpikiran dan saya sudah mulai meneliti itu apakah USG baik 2D, 3D, 4D atau apapun, apakah bisa digunakan sebagai metode non-invasif untuk ovarian advanced stage, sehingga kita perlu NACT tanpa laparoskopi diagnostik atau diagnostik sebelumnya. Gimana Dokter ADP? Dokter Hadi duluan kali ya tadi. Siap. Ini berarti mau mendiagnosa supaya... Jadi kita mau memberikan NACT neoadjuvan. Ya, neoadjuvan kepada advanced ovarian cancer. Ya, yang selama ini kan pemberian neoadjuvan kan berdasarkan apa namanya? Histologi. Nah, dengan USG ini apakah mungkin kita create? Saya pernah dalam grup hoki itu pernah saya sampaikan, tapi saya berusaha menggunakan pakai RMI 3 dan 4 aja itu. Gimana Dokter ADP prospeknya? Sama Dokter Hari. Baik, kalau saya dulu yang muda dulu kayaknya.
Kalau saya sih nggak setuju ya, Dr. Tatit, karena satu, untuk menegakkan diagnosa kanker kan kita butuh histologi ya. Sebaik apapun ultrasonnya, menurut saya tetap butuh gold standar histologi dulu untuk mendiagnosa kanker. Mungkin begitu, Dr. Tatit ya. Ya, dan kelebihan kita setelah USG kan kita bisa melihat hasil PA-nya. Nah, itu kan kita bisa gunakan data itu untuk melihat sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, dan akurasi. Itu gimana, Dr. ADP? Ya, yang saya pernah baca aja ya. Jadi yang kalau saya pernah baca, ya, kalau kita yakin di tangan yang ahli bahwa kanker ovarium itu cenderungnya ganas, maka tumor marker nggak diperlukan lagi. Itu Prof. Handriono juga sering sampaikan, buat apa tumor marker? Jadi tumor marker hanya diperlukan untuk monitoring sebenarnya. Misalnya CA125 sebelum operasi tinggi, setelah diangkat ya mulai rendah, dikasih kemoterapi rendah. Nah, tapi kalau yang pemberian kemoterapi tidak berdasarkan histopatologinya, saya justru belum baca ya. Cuman kalau saya melihat pertemuan IceWalk yang di Copenhagen itu, ultrasonografi sebagai diagnostik sonopatologinya masih belum bisa diterima dengan baik. Jadi rasanya sih pernyataan itu yang saya belum dapat, bahwa ini nggak boleh. Rasanya sih belum boleh, Dr. Tatit, karena saya belum melihat bahwa ini bisa. Nah, tapi kalau pada endometrium justru bisa. Ya, jadi itu agak berbeda. Ya, di endometrium justru akurasi pemeriksaan ketebalan endometrium itu korelasinya terhadap keganasan itu sangat tinggi ya, itu mendekati 100%. Nah, pada ovarium enggak. Jadi mohon maaf, Dr. Tatit, saya nggak bisa ambil pendapat, cuman kira-kira sih sampai saat ini mungkin belum mungkin gitu secara. Cuman bisa dia cenderung ganas, cenderung jinak. Semua sistem yang ada dan literatur yang ada seperti itu. Ya mungkin saya baca lagi kali ya. Iya. Iya, terima kasih Dr. ADP. Memang itu masih kontroversial dan mungkin kita yang punya pasien mungkin dikumpulkan data walaupun nanti hasil akurasinya juga rendah, apapun kita terima, matur nuwun. Baik, acara ini sudah berlangsung 1 jam lebih dan saya kira ilmu-ilmu dari pakarnya sudah terkuras dengan semuanya. Saya kira itu yang bisa saya berikan, saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Dr. ADP, terima kasih Dr. Hari Nugroho. Semoga bermanfaat, mendapatkan amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, diskusi kita sore ini sangat menarik sekali dan tentunya banyak wawasan mengenai USG ginekologi yang kita dapatkan langsung dari ahlinya, dan kelihatannya tidak cukup di topik USG ini disampaikan dalam 1 sesi saja. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, Dr. Andi Dharma Putra SPOG Konsultan, kemudian Dr. Hari Nugroho SPOG Konsultan, dan moderator kita sore hari ini, Dr. Tatit Nurseta SPOG Konsultan. Dan memang tidak terasa 1 jam lebih sudah berlalu, tibalah kita di akhir acara. Semoga materi kita sore ini membawa banyak manfaat. Dan jangan lupa untuk mengikuti kembali AXHOGI series ke-7 dengan tema update vaksin HPV pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi kepada semua peserta AXHOGI dan mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Sampai bertemu di AXHOGI series ke-7, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Tovan, Dr. ADP, izin live ya, sampai ketemu.